Dan rekan saya, Sasmita Putri Salsabila. Nah, di video kali ini kita akan mengulas satu tempat, yaitu Perpustakaan Nasional. Sebelum masuk, pengunjung akan diminta untuk melakukan pemindaian kode QR yang biasanya akan terpasang di pintu masuk. Oh iya teman-teman, sebelum kita masuk ke gedung Perpustakaan Nasional, pengunjung akan melewati rumah berarsitektur Batavia. Setiap ruangan di rumah tersebut memiliki layar interaktif dan beberapa koleksi sejarah perpustakaan di Indonesia. Ruangan-ruangan tersebut juga menampilkan perjalanan perpustakaan Indonesia, mulai dari sejarah masuknya literasi di zaman penjajahan hingga aksara kuno yang menjadi cikal bakal bahasa daerah di Indonesia. Dari rumah tersebut, kita akan diarahkan masuk ke gedung Perpustakaan Nasional. Baik, selanjutnya kami akan memberikan sedikit informasi mengenai Perpustakaan Nasional ini. Perlu diketahui teman-teman bahwa Perpustakaan Nasional ini berada di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 11 di Jakarta Pusat. Tepatnya letaknya itu persis di seberang Monas. Tak kalah dengan gedung-gedung di sekitarnya, tinggi dari gedung Perpustakaan Nasional ini terdiri dari 24 lantai. Dan ternyata Perpustakaan Nasional ini juga menjadi salah satu perpustakaan tertinggi di dunia. Nah, untuk Perpustakaan Nasional ini dibuka setiap hari. Untuk hari Senin sampai hari Kamis dibuka mulai dari pukul 8 pagi hingga pada pukul 6 sore. Untuk hari Jumat dibuka pada pukul 9 pagi hingga pukul 6 sore. Dan sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu dibuka pada pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore saja, teman-teman. Iya, betul sekali, Restina. Untuk tambahannya, mungkin di Perpustakaan Nasional ini tutup di hari atau di tanggal tertentu, yaitu di tanggal merah. Nah, setelah kita mengetahui jam operasional dari Perpustakaan Nasional ini, selanjutnya di Perpustakaan Nasional ini juga terdapat ketentuan atau syarat sebelum masuk ke Perpustakaan Nasional ini yang perlu kita ketahui nih teman-teman. Sebelum kita masuk di Perpustakaan Nasional ini, kita diperlukan mempunyai kartu keanggotaan Perpusnas itu sendiri dengan cara mengisi formulir pendaftaran dengan menunjukkan tanda pengenal teman-teman. Untuk panduannya kita simak video berikut ya. Nah, langsung saja kita naik ke lantai 2 yang nantinya akan ada 4 orang petugas yang sedang memproses kartu keanggotaan Perpustakaan Nasional yang ingin kita buat. Kita mulai dengan mengisi identitas diri yang diperlukan, seperti nama, nik, dan juga data lainnya melalui komputer yang sudah disediakan di sana. Teman-teman juga bisa mendaftarkan diri secara online melalui laman https://keanggotaan.perpusnas.go.id, sehingga ketika sampai di Perpusnas, teman-teman bisa langsung mencetak nomor antrian untuk keperluan verifikasi data diri dan mencetak kartu yang nantinya akan dibantu oleh para petugas. Nah, teman-teman, sebelum kita mengulas lebih lanjut tentang Perpustakaan Nasional ini, nah di bagian sini terdapat bagian penitipan barang yang dianjurkan kepada setiap pengunjung dari Perpustakaan Nasional itu sendiri. Kita di sini bisa menitipkan barang bawaan yang kita bawa, dan yang perlu kita ingat dan penting, jangan pernah meninggalkan barang-barang berharga seperti ponsel, dompet, serta laptop di loker-loker ini ya. Jadi sebelum kita naik, kita bisa menitipkan barang-barang kita, kecuali barang-barang berharga. Itu sebaiknya kita bawa ke atas.
saja sih isi dari perpustakaan nasional ini? Teman-teman nggak perlu bingung karena kita akan sama-sama mengulas apa saja fasilitas yang ada di perpustakaan nasional ini, kemudian isi dari perpustakaan nasional ini. Megah, modern, dan artistik membuat kita nyaman melihat interior dari gedung perpustakaan nasional ini. Kemudian yang membuat saya takjub adalah ketika baru memasuki gedung perpustakaan nasional ini, kita disuguhkan oleh pemandangan rak buku yang cukup besar nih teman-teman. Nah, di bagian lain dari perpustakaan nasional ini terdapat juga beberapa penghargaan yang pernah diraih oleh perpustakaan nasional. Di sini ada sertifikat piagam penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan. Nah, selanjutnya di sini ada perpustakaan nasional itu pernah mendapatkan juara 1 sebagai stand terbaik kategori perpustakaan pada tahun 2014, dan banyak lagi penghargaan-penghargaan yang pernah diraih oleh perpustakaan nasional. Perlu diketahui nih teman-teman, di lantai 2 ini juga terdapat bagian penelusuran informasi. Ada juga ruang auditorium yang dapat digunakan untuk kegiatan seminar, bedah buku, talk show, pagelaran budaya, dan pagelaran musik. Dan di lantai 2 ini juga terdapat ruang layanan keanggotaan Perpusnas, yaitu tempat yang sebelumnya kita gunakan untuk membuat kartu keanggotaan Perpustakaan Nasional. Lantai 3 ini merupakan zona komunitas pustakawan dan zona promosi gemar membaca. Nah, sekarang kita lagi di lantai 4 Perpustakaan Nasional. Di lantai 4 ini berisi ruang serbaguna. Ada juga galeri atau ruang pameran. Dan di lantai 4 ini juga terdapat food court atau kantin. Disediakan berbagai macam makanan yang dapat kita beli di kantin ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin menunaikan ibadah sholat, tersedia musola di lantai 6. Nah, selanjutnya langsung saja yuk kita naik ke lantai 16 dari Perpustakaan Nasional ini. Di lantai 16 ini merupakan lantai yang menurut saya paling menarik dan paling indah sekali. Kenapa? Karena pada lantai ini terdapat layanan foto, peta, hingga beberapa lukisan yang sangat indah termuat di lantai ini. Lantai 19 digunakan sebagai layanan multimedia. Jadi, untuk teman-teman yang ingin belajar dengan memanfaatkan media elektronik berupa komputer, kalian bisa nih naik ke lantai 19 dan memanfaatkan fasilitas yang ada di sana. Nah, selanjutnya yang gak kalah menarik dari lantai-lantai sebelumnya yaitu lantai 20. Di lantai 20 ini merupakan bagian layanan koleksi berkala mutakhir dan bidang ilmu perpustakaan. Di lantai ini tersedia berbagai macam koleksi buku dari setiap negaranya. Sangat menarik bukan? Makanya teman-teman, yuk kita datang ke Perpustakaan Nasional, karena di Perpustakaan Nasional ini terdapat berbagai macam fasilitas yang cukup menarik dan dapat menambah ilmu pengetahuan yang kita punya.
Akhirnya kita sampai di lantai yang paling tinggi di Perpustakaan Nasional, yaitu di lantai 24. Lantai ini terdiri dari layanan koleksi budaya Nusantara, eksekutif lounge, dan ruang penerimaan tamu mancanegara. Ruangan ini dapat dipergunakan untuk konferensi pers, rapat, dan diskusi. Lantai 24 yang merupakan lantai tertinggi ini menjadi lantai favorit bagi pengunjung karena di sini tersedia rooftop loh. Dari rooftop atau balkon disuguhkan pemandangan berupa Monumen Nasional atau Monas yang tepat berada di seberang gedung fasilitas layanan Perpustakaan Nasional. Halo teman-teman, selanjutnya di sini di bagian akhir dari video ulasan mengenai Perpustakaan Nasional, kami akan memberikan sedikit ulasan singkat kami secara keseluruhan mengenai Perpustakaan Nasional ini. Yang pertama, mungkin dari fasilitasnya ya. Dari lantai pertama sampai lantai 24 ini, dari sekilas ya, memang fasilitas di sini itu cukup memadai sekali ya. Di setiap lantai terdapat komputer, kemudian untuk kenyamanan memang cukup nyaman ya tadi. Terus selanjutnya itu ada kebersihan. Cukup bersih ya, karena memang dari awal kita masuk juga itu lantai udah bersih, kemudian juga tidak melihat adanya debu ya. Ya memang udah cukup bagus untuk kebersihannya. Untuk selanjutnya itu ada dari segi pelayanan dari petugas-petugas yang ada di Perpustakaan Nasional ini. Petugas yang ada di Perpustakaan Nasional ini sangat amat patut diapresiasi, dan itu apabila kita mengalami kesulitan, itu petugas-petugasnya itu siap membantu. Bahkan dari segi untuk memfotokan para pengunjungnya aja itu dibantu. Kayak pelayanan itu cepat, sigap, dan responsif sekali. Diketahui juga ya bahwa apabila kita berkunjung ke Perpustakaan Nasional ini, kita itu tidak dipungut biaya sepeser pun, kayak gratis. Kami ingin memberikan sedikit seperti penilaian atau rating dari kami pribadi gitu, dari hasil pengalaman satu hari ini kita berkunjung ke Perpustakaan Nasional ini. Nah, rating yang kami berikan ke fasilitas dan segala bentuk pelayanan, kebersihan dan segala ulasan yang telah kami sampaikan tadi, itu total rating yang kami berikan dari 1 sampai 10 ialah 9,5. Ya, itu hasil kesepakatan kita berdua. Iya, betul sekali. Kenapa kami memberikan 9,5? Mungkin ini termasuk kayak masukan untuk para pihak yang bersangkutan atau para pengurus dari Perpustakaan Nasional itu ketika pembuatan kartu keanggotaan, di mana tadi di bawah itu terjadi sedikit penumpukan gitu atau antrian yang cukup banyak dari para pengunjung, di mana di situ karena loket yang tersedianya itu cuma dibuka hanya 4, sementara dari yang tersedia itu ada 8, dan mungkin itu dapat diperhatikan kembali karena dapat menyebabkan antrian yang cukup panjang. Ada satu hal tentang fasilitas mungkin. Saran dari saya yaitu terkait fasilitas, karena di sini hari Minggu, hari Sabtu dan merupakan hari libur, maka dari itu mungkin pengunjung juga cukup ramai ya hari ini. Dan hanya satu dari saya, yaitu mungkin bisa ditambahkan fasilitas berupa lift, karena memang di sini itu terdapat penumpukan pengunjung di depan lift, dan menurut saya itu perlu diperhatikan ya, karena bagaimanapun tempat ini kan cukup baik, hanya saja akses untuk menaiki lantai-lantai yang lebih tinggi itu kami sendiri mengalami kesulitan. Baik, mungkin segitu saja sedikit ulasan mengenai Perpustakaan Nasional sesuai dengan pengalaman yang kami dapatkan ketika berkunjung ke Perpustakaan Nasional hari ini. Dan semoga segala bentuk apresiasi, terus ada masukan mungkin dapat diterima dengan baik dan dapat menjadi saran yang dapat membangun Perpustakaan Nasional lebih baik ke depannya. Nah, itu dia tadi perjalanan singkat kami berkunjung ke Perpustakaan Nasional, salah satu perpustakaan tertinggi di dunia. Semoga bermanfaat dan terima